Kesultanan Cirebon. Bagian 2, menjadi negara berdaulat. Cirebon berada di antara kekuatan baru, Demak, dan kekuatan lama, Pajajaran. Pangeran Cakrabuana terus menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Cirebon. Dalam masa-masa tersebut, Pangeran Cakrabuana sempat menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari haji, Pangeran Cakrabuana mendapatkan nama Muslim, Haji Abdullah Iman. Dalam perkembangannya, terjadi hubungan yang dekat antara Cirebon dengan Demak. Demak yang ketika itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa bagian tengah dan timur, memiliki kerjasama dengan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat. Meskipun sudah mengalami perkembangan Islam yang pesat, Cirebon ketika itu masih di bawah kekuasaan Pajajaran. Tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Syarif Hidayatullah tidak hanya berkonsentrasi dalam penyebaran agama Islam, tetapi juga memperhatikan masalah ekonomi. Pelabuhan Cirebon diperbaiki dan ditingkatkan sebagai pusat perdagangan. Sebuah keputusan penting dibuat oleh Syarif Hidayatullah. Tahun 1482, Syarif Hidayatullah berhenti mengirimkan upeti ke Pajajaran. Keputusan Syarif Hidayatullah membuat Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, murka. Dikirimlah pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Jayabaya menyerbu Cirebon. Namun pertempuran tidak terjadi ketika Tumenggung Jayabaya dan pasukannya tiba di Cirebon. Syarif Hidayatullah berhasil meyakinkan mereka untuk menjadi Muslim dan bergabung sebagai prajurit Cirebon. Sri Baduga Maharaja marah besar dan merencanakan menyerbu Cirebon habis-habisan. Namun rencananya berhasil dicegah oleh pendeta tertinggi istana yang disebut sebagai Purohita. Sejak berhenti mengirimkan upeti itulah, Cirebon menjadi negara yang berdaulat. Syarif Hidayatullah yang merupakan salah satu wali Songo giat mengembangkan agama Islam. Tidak hanya di Cirebon, tetapi juga di beberapa bagian wilayah lainnya. Para sunan anggota wali Songo memberikan gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba, panetep agama Aulia Allah Kutubid zaman Khalifatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Syarif Hidayatullah. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan murid-muridnya berhasil mencapai Sumedang, Ukur di Bandung, hingga ke Garut. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya sehingga ajarannya mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Tahun 1489, sebuah masjid besar dibangun di dekat istana Cirebon. Masjid Sang Cipta Rasa dibangun oleh Syarif Hidayatullah yang dibantu oleh Raden Sepat, arsitek dari Majapahit, serta melibatkan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Dalam menyebarkan agama Islam, Syarif Hidayatullah banyak mengadopsi berbagai kebudayaan lokal. Salah satu tradisi yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam adalah Grebeg Syawal yang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, Syarif Hidayatullah sangat bijaksana dalam memperlakukan rakyatnya. Dalam masalah pajak, Syarif Hidayatullah menerapkan pajak yang sangat rendah sehingga tidak memberatkan rakyat. Tahun 1524, Portugis dari Malaka berlabuh di Banten, sebuah kota pelabuhan ujung barat Jawa. Portugis ketika itu memiliki posisi yang cukup kuat. Seiring penguasaan mereka di semenanjung Malaka, para pemimpin Demak dan Cirebon sepakat bahwa Portugis merupakan ancaman bagi negeri-negeri yang ada di Jawa. Tahun 1524, gabungan pasukan Demak dan Cirebon merebut Banten, yang ketika itu masih merupakan bawahan Pajajaran. Tahun 1527, Portugis datang ke Sunda Kelapa.
pelabuhan terbesar kedua Pajajaran setelah Banten. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon kembali bertempur melawan Portugis. Pasukan Demak dan Cirebon akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Pelabuhan terbesar kedua Pajajaran itu kemudian diberi nama Jayakarta. Tersingkirnya Portugis dari Jawa membuat Banten dan Jayakarta menjadi wilayah kekuasaan Demak. Sedangkan Cirebon tetap menjadi negara yang berdaulat dan terus menjalin hubungan baik dengan Demak, terutama dalam penyebaran agama Islam. Tahun 1568, Syarif Hidayatullah tutup usia. Beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung atau yang dikenal juga sebagai Gunung Jati. Dan kelak, Syarif Hidayatullah akan lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Selama 89 tahun memimpin Cirebon, Syarif Hidayatullah beserta murid-muridnya berhasil menyebarkan agama Islam di seluruh Cirebon dan tempat-tempat sekitarnya. Sepeninggal Syarif Hidayatullah, kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh cucu beliau, Panembahan Ratu. Pada masa tersebut, Pulau Jawa sudah mengalami perubahan politik yang signifikan. Di timur, Demak runtuh dan digantikan Kesultanan Pajang. Di ujung barat, Pajajaran telah digantikan Kesultanan Banten yang semakin berkembang pesat, baik secara militer dan ekonomi.